Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tool-tool yang ada pada toolbar dimension. Toolbar dimension ini digunakan untuk memberikan sebuah ukuran pada objek yang telah kita miliki. Akan tetapi sebelum kita menggunakannya, kita perlu men-settingnya terlebih dahulu dengan dimension style seperti video sebelumnya, yaitu dengan di enter, kemudian kita modify dan kita atur satu demi satu di sana. Baik, akan kita bahas satu demi satu. Yang pertama yaitu ada dimension linear. Dimension linear ini digunakan untuk memberikan ukuran pada garis lurus, baik itu horizontal maupun vertikal. Untuk mengaktifkannya, kita bisa mengklik ikon linear di sini, atau kita juga bisa menggunakan shortcut pada keyboard, yaitu DLI, Dimension Linear, enter. Kemudian kita berikan notasi pada sebuah garis lurus, baik vertikal maupun horizontal. Ya, demikian. Kemudian selanjutnya yaitu aligned. Dimension aligned digunakan untuk memberikan ukuran pada objek yang berbentuk miring atau mempunyai angle di sana. Untuk mengaktifkannya, kita bisa klik di sini, atau kita juga bisa menggunakan shortcut pada keyboard yaitu dengan DAL, Dimension Aligned. Kemudian kita enter. Ya. Ini digunakan untuk memberikan sebuah garis yang mempunyai sudut. Nah, semacam ini. Oke, ini ortonya saya matikan. Ya. Nah, demikian. Saya zoom. Ya. Kemudian bisa untuk yang ini juga. Baik. Kemudian selanjutnya yaitu arc length. Arc length ini digunakan untuk mengukur sebuah panjang dari busur yang kita miliki. Baik, sebelumnya saya akan menggambar busur terlebih dahulu. ARC enter, kemudian saya pilih center. Oke. Saya buat terlebih dahulu busurnya. Oke, baik. Katakanlah demikian. Kita bisa mengukur panjangnya busur ini dengan menggunakan arc length ini. Untuk mengaktifkannya, kita bisa mengklik di sini arc length, kemudian kita pilih saja busur yang akan kita ukur. Klik, tarik. Ya, kemudian dia akan menunjukkan berapa panjang dari busur yang kita miliki. Demikian. Kemudian yang terakhir akan kita pelajari di sesi awal ini yaitu tentang ordinat. Ordinat ini digunakan untuk mengetahui di mana titik dari objek yang kita miliki. Baik, sebagai contoh saya akan mengklik sebuah titik di sini. Klik, maka ketika saya tarik ke kanan searah dengan sumbu X, maka dia menunjukkan posisi dari sumbu X-nya. Kemudian ketika saya tarik ke bawah, dia menunjukkan posisi Z-nya. Ya. Demikian tentang penjelasan dimension di tahap pertama. Baik, pada dimension sesi kedua ini kita akan mempelajari tentang tool dimension yang berikutnya, yaitu tentang radius, jagger, diameter, dan angular. Akan kita pelajari satu demi satu. Yang pertama tentang radius. Dimension radius ini digunakan untuk memberikan ukuran besarnya radius pada lingkaran atau sebuah busur. Sebagai contoh, saya akan membuat lingkaran terlebih dahulu. Ya, dengan radiusnya katakanlah 50 begitu. Ya. Maka kita bisa mengukurnya radius lingkaran tadi dengan kita mengklik radius, atau kita juga bisa menggunakan shortcutnya yaitu DRA, Dimension Radius. Kita enter, kita pilih saja langsung lingkaran yang kita ingin mengukurnya. Klik, nah dia akan menunjukkan berapa radius dari lingkaran tersebut. Kemudian ini juga bisa kita gunakan untuk mengukur sebuah arc. Jadi kita tinggal memilih busur yang mana, kita klik, nah dia akan menunjukkan radius dari busur tersebut. Baik, demikian tentang radius. Selanjutnya yaitu tentang diameter. Diameter ini digunakan untuk memberikan ukuran besarnya diameter pada sebuah lingkaran.
Untuk cara mengaktifkannya, kita bisa menggunakan shortcutnya DDI, enter, atau Anda juga bisa mengklik ikon pada tool dimension, diameter. Ya, kita klik, kemudian ya, dia akan menunjukkan diameternya adalah sekian, 100. Baik, berikutnya tentang angular. Angular ini digunakan untuk mengetahui sebuah sudut antara dua garis. Untuk mengaktifkannya, kita bisa mengklik ikonnya di sini, angular, atau kita bisa menggunakan shortcut pada keyboard kita, yaitu dengan DAN, enter. Ini untuk mengetahui sudut dari sebuah objek. Kita klik objek 1 dan klik objek 2. Nah, kita akan mengetahui sudut di antara kedua objek itu. Saya ulangi, DAN, enter. 1, 2, ada sudutnya. Baik, kemudian yang terakhir pada sesi kedua ini yaitu tentang joget. Joget ini digunakan untuk memberikan notasi pada sebuah lingkaran dengan cara tangan-tangan radius. Baik, untuk mengetahuinya, saya akan membuat lebih dahulu lingkaran kecil di sini. Ya, demikian. Kemudian saya buat lagi lingkaran circle. Kemudian saya pilih tangan-tangan radius. 1, 2. Saya masukkan angka 50. Nah, kemudian saya trim. Ya. Joget ini digunakan untuk memberikan ukuran pada sebuah lingkaran dengan tangan-tangan radius. Kita klik. Ya, demikian. Baik, demikian tentang penjelasan dimension pada sesi yang kedua. Berikutnya akan kita pelajari tentang dimension style. Dimension style digunakan untuk memberikan ukuran pada gambar yang telah kita buat. Akan tetapi, sebelum kita memberikan ukuran pada sebuah gambar, kita harus memformatnya terlebih dahulu, atau kita harus men-setupnya, sehingga hasil ukuran sesuai dengan standar penulisan ukuran yang ada. Baik, katakanlah semacam ini. Saya punya gambar semacam ini. Kita bisa mengatur besarnya teks, anak panahnya ini bisa kita atur, panjangnya ini, garis-garis ini bisa kita atur, warnanya dan lain sebagainya. Baik. Untuk memasukkan perintah dimension style, kita bisa mengklik ikon pada dimension yang paling bawah, dimension style, kita klik. Oke. Atau kita juga bisa menggunakan shortcutnya pada keyboard dengan mengetik huruf D, enter, dimension style. Ya, yang saya gunakan ini adalah standar dari AutoCAD, tetapi saya ingin memodifikasinya sendiri. Kita bisa membuatnya dengan membuat yang baru, new. Misalkan saya buat dengan Didik, langsung saja saya continuous. Nah, kemudian nanti akan ada dialog semacam ini. Nah, ini kita akan menyeting satu demi satu dari ukuran yang telah ada semacam ini. Baik, yang pertama kita pelajari dari lines, dari garisnya terlebih dahulu. Yang pertama tentang color. Anda boleh menentukan dengan warna apa yang Anda sukai, tetapi saran saya Anda menggunakan block atau layer saja, begitu. Karena nanti dia akan mengikuti layer yang akan kita gunakan. Kemudian line tipenya sama, kita gunakan by layer saja. Ini sama, by block atau by layer saja, demikian. Kemudian di baseline spacing ini nanti akan sangat berfungsi manakala kita menggunakan yang baseline atau yang continuous. Nanti akan kita praktekkan langsung. Baik, kemudian ini ada surface, kita bisa klik, nanti akan ada previewnya di sini. Ini garisnya menghilang. Demikian pula. Jadi garis yang ini ataupun yang ini bisa kita hilangkan. Oke. Kemudian masuk ke extension line, ini sama, untuk colornya kita biarkan saja semacam ini. Kemudian ini line tipenya kita biarkan saja default semacam ini. Kemudian surface ini adalah garis-garis semacam ini, garis yang ini. Ya, extension lines.
Oke. Kemudian yang ini extend Bayesian dim line, ini adalah garis yang ini. Ketika ini saya besarkan sebagai contoh saja. Nah, maka dia akan semakin panjang ini nanti, semakin panjang. Oke, saya kembalikan lagi. Demikian. Kemudian ini offset from origin ini adalah jarak antara titik sini dengan ini. Bisa kita offset demikian panjang, atau kita juga bisa menggunakan yang ini, fixed line. Nah, ini artinya dia akan memendek, mengukur dari ujung anak panah ini. Untuk lebih mudahnya kita bisa mensamakan. Ini saja kita copy, kita paste di sini. Jadi nanti garis yang atas ini dengan garis yang bawah ke sini nanti jaraknya sama, karena ini juga kita masukkan dengan angka yang sama. Baik. Itu kemudian kita masuk ke yang kedua, simbol and row. Nah, di sini di arrowhead ini adalah nanti kita bisa mengubah anak panah ini menjadi dengan yang lain. Caranya ini kita klik, bisa kita pilih close blank, nanti jadi berlubang, atau dengan dot dia berubah dan lain sebagainya. Kemudian ini besarnya juga kita bisa atur dari sini. Kemudian kita bisa lihat di center mark, ini artinya untuk berpengaruh pada lingkaran dan busur. Ketika kita hilangkan maka dia tidak ada mark, ada tandanya. Kemudian line dia berbentuk sebuah garis. Ya, saya hilangkan saja demikian. Kemudian ini saya kira tidak usah. Kemudian yang ini radius dimension jog, nanti akan sangat berpengaruh pada joget. Nah, nanti kita akan praktekkan ini. Baik, kemudian tentang teks. Untuk mencetak sebuah teks yang ini ada angka 56569. Ini bisa kita ubah fontnya di text style. Kita bisa klik dari sini atau dari sini. Nah, kita juga bisa merubahnya. Misalkan fontnya kita ubah dengan font Verdana. Ini font stylenya Anda bisa pilih bold, italic, regular, dan lain sebagainya. Kemudian ini Anda bisa melihat previewnya di sini. Ini ada efeknya kalau misalkan Anda menginginkan efek. Nah, kemudian kalau sudah, kita apply, close. Oke, ini sudah berubah jadi Verdana tadi. Ini masih standar. Oke. Kemudian text colornya biarkan saja demikian, nanti dia mengikuti layar. Kemudian nah barangkali yang perlu ini bisa kita lihat. Nah, di atas garis outside sama semuanya, gis dan lain sebagainya. Anda bisa coba-coba sendiri. Kemudian di horizontalnya juga sama, X line 1, jadi dia mendekat pada sini. Kemudian kalau 2 dia di atas dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian ini di text alignment, ini Anda bisa menggunakan horizontal atau with dimension line, demikian, atau dengan menggunakan ISO standar. Anda bisa pilih sendiri pengaruh pada teksnya. Kemudian pada fit, dalam fit ini yang paling sering kita gunakan adalah ini, use overall scale. Ini artinya kita bisa menskala semuanya, baik dari garis yang ini, arrowhead, teksnya bisa kita atur sekaligus dengan menggunakan ini, skala ini. Ini bisa kita besarkan langsung semuanya atau bisa kita kecilkan. Baik. Kemudian masuk primary unit, ini untuk teksnya juga. Kita mau pakai yang apa? Engineer, arsitektur, berubah, tapi kita menggunakan desimal saja. Dan ini presisinya bisa kita tentukan. Kita bisa memberikan satu angka di belakang koma atau dua angka di belakang koma dan seterusnya. Misalkan dengan 2 angka. Kemudian ya ini desimal separatornya, ini menggunakan titik. Kita bisa ubahnya dengan koma atau kita juga bisa mengubahnya dengan spasi. Anda tinggal pilih di sini. Oke, kemudian kita masuk ke alternatif ini, kita lewati toleransi. Baik, pada toleransi ini sangat penting untuk teknik mesin barangkali. Di deviasi barangkali. Nah, ini kita bisa memberikan batas maksimal toleransinya berapa, misalkan angka 1.
Terus batas minimal lowernya, batas minimalnya berapa? 1 juga misalkan. Anda bisa lihat di sini berubah jadi 1. Ini untuk yang symmetrical sama cara mengaturnya. Limit 2 angka, ini tinggal kita ubah saja. Nah, karena ini tidak menggunakan, saya non saja. Baik, kemudian kalau sudah selesai, kemudian kita menggunakan OK. Kemudian kita, karena saya ingin menggunakan didik, maka saya gunakan set current. Close. Nah, ini tadi adalah masih menggunakan defaultnya AutoCAD, ya, menggunakan standar. Tapi saya ingin mengubahnya. Ini bisa kita ubah. Ini kita klik, kemudian klik kanan. Nah, dimension style kita ubah jadi didik. Nah, ini adalah settingan saya. Kita bisa lihat teksnya berubah, panjang ininya juga berubah. Ini pun sama. Kita klik terlebih dahulu, klik kanan, dimension style, saya pilih didik. Klik kanan, dimension style, didik. Baik, demikian tentang dimension style. Baik, pada sesi terakhir dari tool dimension ini kita akan membahas tentang dimension baseline dan dimension continuous. Dimension baseline ini digunakan apabila memberikan ukuran menggunakan metode paralel atau bertingkat. Jarak antara dua garis ukuran dapat diatur melalui sebuah variabel. Baik, untuk jelasnya kita akan langsung mempraktekannya pada sebuah objek yang kita miliki ini. Baik, yang pertama saya akan memberikan ukuran dengan dimension linear lebih dahulu. 1 saja di sini. Kemudian kita bisa langsung mengukur ukuran-ukuran yang lain ini dengan menggunakan baseline. Artinya dia paralel di sini. Ya. Kita tinggal klik. Ya. Ini mengukur dari satu titik yang sama. Ya. Kemudian jarak antara satu dimensi dengan dimensi yang lain ini bisa kita tentukan ukurannya, yaitu dengan menggunakan dimension style, di enter, modify. Kemudian pada baseline spacing ini bisa kita tentukan berapa jarak antara satu dimensi dengan dimensi yang lain. Sebagai contoh saya akan menggunakan angka 1 di sini. Ya, kemudian saya OK, close. Saya menggunakan lagi baseline. Nah, jarak antara satu dimensi ini sekarang berbeda. Kalau tadi ini adalah 0,38 dan sekarang saya ubah menjadi angka 1. Yang perlu kita ingat, ketika kita mengatur baseline spacing ini, dia tidak merubah otomatis jarak sebelum kita mengubahnya. Jadi dia hanya berlaku setelah kita merubahnya, kemudian kita mengkliknya. Baik, demikian tentang baseline. Kemudian yang kedua yaitu tentang continuous. Dimension continuous ini digunakan untuk memberikan ukuran menggunakan cara seri. Untuk menjelaskannya, saya akan mencoba lagi dengan dimension linear. Ya, saya berikan di sini. Kemudian saya aktifkan dimension continuous atau dengan shortcut DCO enter. Nah, maka secara otomatis dia akan melanjutkan dari dimension linear yang saya buat tadi sebelumnya. Ya, tinggal kita klik. Artinya dia mengukur dari titik terakhir yang telah kita lakukan. Ya. Jadi bedanya ketika kita menggunakan yang dimension baseline, itu artinya kita menggunakan satu titik sebagai acuan dalam mengukur. Tetapi ketika kita menggunakan continuous, itu artinya titik terakhir adalah sebagai titik nolnya untuk kita menentukan sebuah ukuran yang baru. Baik, demikian penjelasan tentang tool dimension.